spesialis mata di RSUD Tendreawaru Bone. Dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia, saya ingin memberikan edukasi tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mata kita, yaitu dengan melakukan 4P. Nah, P yang pertama adalah prevent, yaitu bagaimana kita menjaga agar mata kita selalu sehat. Misalnya dengan melakukan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin A, C, dan E, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan tidak minum minuman alkohol, serta berhenti merokok. Kemudian P yang kedua yaitu protect, ya, bagaimana kita melindungi mata kita, misalnya dengan menggunakan kacamata hitam itu untuk melindungi dari paparan sinar matahari, kemudian menggunakan kacamata pelindung misalnya jika pekerjaan kita terekspos dengan sinar radiasi, bahan kimia, ataupun panas yang tinggi. Nah, P yang ketiga adalah preserve, yaitu memelihara agar mata kita selalu sehat. Misalnya dengan melakukan pemeriksaan rutin ke dokter mata, misalnya 6 bulan sekali atau setahun sekali, terutama jika sudah berusia 40 tahun ke atas. Dan juga misalnya dia menderita penyakit diabetes mellitus atau hipertensi atau riwayat dengan adanya glaukoma. Kemudian P yang keempat adalah priority. Ya, bagaimana kita memprioritaskan mata dan penglihatan kita agar selalu sehat, misalnya dengan memberikan edukasi kepada keluarga atau orang-orang yang di sekitar kita agar selalu menjaga penglihatan dan mata kita. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat Hari Penglihatan Sedunia. Love your eyes, stay healthy and be happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata adalah jendela jiwa. Untuk itu, mari berinvestasi pada kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan mata kita. Karena sehat adalah kekayaan di masa depan. Saya, Mirna Suseno Amin, Ketua Komite Keperawatan PT RSUD Tendreawaru Kabupaten Bone, mengucapkan selamat Hari Penglihatan Sedunia. Love your eyes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata dan penglihatan adalah cerminan hati dari seseorang. Karena pada mata bahkan bisa memancarkan hati manusia. Hari peringatan penglihatan sedunia atau yang kita kenal dengan istilah World Sight Day rutin diperingati setiap tahunnya di tanggal 13 Oktober dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran publik secara global tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Adanya Hari Penglihatan Sedunia juga menjadi momentum untuk memperhatikan dan memberikan dukungan pada orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan ataupun kebutaan di seluruh dunia. Saya, Nurse Edi Tahir, mewakili segenap pengurus DPK PPNI RSUD Tendreawaru Kabupaten Bone, mengucapkan selamat Hari Penglihatan Sedunia. Love your eyes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya bisa hadir menjumpai Anda sore hari ini dalam acara Sehati, bincang santai seputar kesehatan kita. Acara ini dipersembahkan oleh tim PKRS UPT RSUD Tendreawaru Kabupaten Bone bekerja sama dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan didukung sepenuhnya oleh UPT RSUD Tendreawaru Kabupaten Bone. Pemirsa, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang wanita cantik, seorang dokter hebat. Beliau adalah Dr. Sulmiawati, spesialis mata. Selamat siang, Dok. Ya, apa kabar hari ini, Dok? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Sehat. Baik, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 13 Oktober
2022 kemarin yang mengangkat tema Love Your Eyes, maka hari ini kita akan berbincang santai seputar kesehatan mata. Namun pemirsa, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang kesehatan mata, saya ingin mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok dari Dr. Sulmiawati, spesialis mata. Dok, kita bisa kenalan singkat dulu dengan pemirsa kita dimanapun berada saat ini ya. Dr. Sulmiawati, spesialis mata ini lahir di Watampone 17 Juli 1987, Dok ya. Alamat beliau ada di Jalan Andi Mapelawa nomor 4 Watampone, dan pendidikan pernah mengecap kuliah S1 Kedokteran Umum Unhas pada tahun 2005 sampai 2010. Kemudian mengambil spesialis mata masih di Kedokteran Unhas dari tahun 2011 sampai 2015. Dan alhamdulillah saat ini beliau bekerja sebagai ASN di UPT RSUD Tendriawaru Kabupaten Bone sebagai spesialis mata. Dan beliau memberikan pelayanan pada hari Rabu dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Betul, Dok ya? Iya, betul. Baik, pemirsa, kita akan kembali untuk berbincang santai ya, yang akan membahas seputar kesehatan mata. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa ikut serta dengan cara komen di kolom komentar ya, dan nantinya pertanyaan-pertanyaan Anda akan diproses oleh tim kami. Pemirsa, berbicara tentang mata, mata adalah organ sensori utama yang memberikan reaksi pada cahaya. 80% informasi yang diterima oleh otak adalah berasal dari penglihatan. Namun apa jadinya pemirsa jika penglihatan mata terganggu? Otomatis informasi yang diterima otak juga tidak lagi 80%, bahkan bisa saja menjadi salah informasi. Pemirsa, penyakit mata juga ada bermacam-macam, dan salah satu yang kita kenal adalah penyakit mata katarak. Nah, apa sih sebenarnya penyakit mata katarak itu? Bagaimana gejalanya dan apa penyebabnya? Kita bisa langsung saja ke ahlinya ya, Dok. Mungkin Dok bisa dijelaskan secara singkat saja, Dok. Ini penyakit katarak ini apa dan bagaimana sebenarnya, Dok? Mengapa hari ini kita harus mengangkat tentang penyakit katarak? Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Baiklah ya, saya akan mulai menjelaskan sebenarnya apa itu katarak. Kenapa banyak selama ini kita dengar pasien-pasien yang menderita katarak, baik yang berumur muda maupun usia yang sudah lebih dari 40 tahun. Jadi saya maksudnya kita ketahui sebenarnya juga bahwa katarak itu merupakan salah satu penyebab kebutaan yang cukup tinggi di negara kita, khususnya Indonesia, apalagi di daerah ya yang notabene pengetahuannya tentang katarak memang masih rendah. Makanya saya lebih tertarik untuk kita membahas lebih jauh tentang katarak ya. Apa itu katarak? Ya, katarak itu merupakan suatu kekeruhan pada lensa mata. Jadi di mata kita itu ada bagian yang namanya lensa. Lensa inilah yang membuat kita bisa melihat lebih jelas, melihat benda secara terfokus ya dengan adanya lensa mata. Tapi apabila lensa itu mengalami kekeruhan, maka semua bayangan benda pasti akan kabur. Jadi selalu keluhan pasien itu datang dengan kabur pada saat melihat jauh ya, terutama. Kemudian katarak ini merupakan penyebab kebutaan yang terbesar di Indonesia. Nah, dia terjadi secara perlahan-lahan. Kemudian biasanya paling sering itu berusia di atas dari 40 tahun. Nah, jadi bagi yang berusia lebih dari itu waspada. Ya, jadi segera periksakan memang mata ke dokter mata ya. Kemudian ini contohnya ya, gambarnya mata tanpa katarak dan yang gejala katarak. Ya, kalau yang tanpa katarak kita lihat lebih jernih semuanya. Saat kayak usia seperti kita sekarang ini, mungkin yang masih anak-anak muda itu mungkin masih bisa melihat jelas kan? Di bawah 40 tahun, Dok, iya, ya. Di bawah 40 tahun itu masih kelihatan jelas. masih jernih matanya.
Nah, tapi usia lebih dari 40 tahun kan perlahan-lahan itu makin keruh lensa yang di dalam mata kita. Makanya semua benda yang berada jauh dari kita itu biasanya semakin kabur. Ya, next. Nah, kemudian ini contohnya gambarannya ya. Kenapa kita melihat benda itu kabur ya, karena katarak itu kan lensanya keruh. Jadi semua bayangan benda akhirnya yang dari cahaya terpencar di saraf mata kita. Akibatnya kita tidak terfokus melihat benda itu. Ya, akibatnya kita bilang kabur. Makanya orang yang katarak pasti keluhannya kabur. Ya, mungkin ada pemirsa di rumah yang tidak paham tentang kabur atau apa namanya suram itu, buram, itu masa lalu dok ya. Oh ya, bahasa. Orang tua kita mungkin ada bersama kita sekarang. Nah, jadi apakah kabur itu masa lalu pemirsa? Ya, betul sekali. Pasien selalu berkata masa lalu matanya. Ya, sepertinya itu keluhan utama dok ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke layanan masyarakat. Betul. Ya. Ya, next. Jadi kenapa kita perlu waspada ya? Karena ini yang paling banyak terjadi di pasien yang sudah berumur tua. Ya, next slide-nya. Kita juga harus tahu ya, katarak itu bukan hanya orang tua yang kena, tapi juga mulai dari bayi, anak-anak, sampai anak-anak muda juga pun bisa dok ya, katarak. untuk bayi yang baru lahir dok. Bahkan bisa juga. Tapi itu lain lagi jenisnya ya. Nanti mungkin kita bahas lebih jauh lagi itu. Iya, dok. Kemudian jadi jangan heran kalau ada anak muda yang ternyata sudah operasi katarak. Nah, karena memang ada penyebabnya, bisa karena trauma atau obat-obat tetes mata. Bisa pengaruh dari situ mengakibatkan katarak. Jadi untuk pasien atau katakanlah penderita tadi yang datang dengan keluhan mata kabur itu usia 40 ke atas, bisa dikatakan bahwa mereka terkena katarak karena penuaan dok ya? Iya, proses alami. Alami dok? Iya, proses alami itu. Iya. Memang sudah kodratnya ya. Sudah waktunya dok ya? Iya. Oke, next. Nah, apa faktor risiko katarak yang tadi saya bilang kenapa bisa kena semua usia? Ya, yang pertama tadi kan karena sudah usia lanjut ya, karena memang faktor alami. Kemudian karena riwayat keluarga, misalnya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus atau ada seperti glaukoma, namanya itu penyakit mata yang lain juga. Itu segera juga periksakan, karena orang yang dengan diabetes mellitus bisa semakin cepat perkembangan kataraknya dibanding orang yang tanpa diabetes mellitus. Kok bisa dok ya? Maksudnya dari segi mana sampai yang diabetes lebih gampang terkena katarak dibanding mereka yang tidak diabetes? Nah, itu ada juga sebenarnya mekanismenya ya Kak. Itu kalau misalnya penyakit DM, dia kan ada faktor-faktor pemicunya yang membuat elemen-elemennya, istilahnya ya, dia membuat kekeruhan di lensa itu semakin cepat dibanding kaburnya penglihatan akan bertambah parah ketika gula darah meningkat. Ya, tapi itu yang jeleknya, karena walaupun sudah turun gulanya, kataraknya itu menetap. Nah, ya, dan katarak itu kan kalau sudah keruh tidak bisa lagi kembali normal tanpa nanti ada ya penjelasannya tanpa operasi. Iya. Kemudian selain itu ada penyakit mata lainnya, misalnya yang tadi saya sebutkan ada glaukoma, uveitis, dan trauma. Maksudnya dulu-dulu mungkin pasiennya masih muda, pernah terbentur kepalanya. Nah, trauma dok? Trauma itu. Bisa juga kena dok? Bisa, karena dia ada benturan, akibatnya ini lensa yang di dalam goyang kan. Nah, itu yang bisa membuat elemen-elemennya itu terburai ininya, kemudian akhirnya memutih lensanya. Jadi banyak faktornya. Yang tadi saya bilang juga riwayat diabetes. Nah, riwayat diabetes itu
Selain itu tetes mata, tapi ini tetes mata yang mengandung steroid, jadi tidak semua juga ya tetes mata yang bisa mengakibatkan katarak. Ya, Pak, seringnya itu masyarakat kita, terutama mereka yang sering berkendara, roda 2, jika habis berkendara dengan keluhan mata merah misalnya, mata perih, atau ada iritasi kemasukan benda asing misalnya dok, kemasukan binatang yang terbang, terus sampai di tujuan pakai tetes mata. Sekalipun mereka tidak terkena benda asing, tapi mungkin sudah menjadi kebiasaan, jadi setiap habis naik motor pakai tetes mata. Apa itu bisa memicu dok terjadi katarak? Sebenarnya perlu ditanya juga tetes matanya apa namanya. Maksudnya apakah dia mengandung bahan yang seperti steroid. Nah contohnya yang mengandung bahan seperti steroid itu, jika kita lihat di botol tetes matanya itu ada tulisan misalnya dexamethasone, dia mengandung dexamethasone ataukah prednisolon. Nah itu semua yang bisa memicu katarak apabila digunakan dalam jangka panjang ya. Kalau misalnya sesekali ya bolehlah, dan itu pun atas indikasi, misalnya matanya merah, boleh pakai steroid. Tapi kalau matanya tidak merah baru terus dipakai dalam jangka panjang, ya itu yang bisa menimbulkan katarak di usia dini ya. Iya, betul. Baik pemirsa, kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi di acara ini, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Dr. Sulmiawati, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamatnya. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, kita tahan sebentar. Oh masih ada dok? Ya silakan. Ya, selain itu ya satu lagi ada paparan sinar matahari. Biasa itu banyak yang pasien-pasien yang pekerjaannya petani atau nelayan. Nah itu juga cepat katarak karena efek sinar matahari yang membuat lensa mata kita itu semakin cepat, proses alaminya semakin cepat ya ceritanya. Itu salah satunya. Kemudian next. Nah apa saja tanda dan gejalanya? Selama ini kan kita tadi bilang pasiennya bilang masa lalu ya, memang salah satu kata kuncinya kalau pasien sudah bilang masa lalu dok, nah artinya ya mungkin kabur. Itu ada kataraknya ya, tapi tetap kita periksa lagi dengan alat ya. Misalnya pertama dia mengeluh kabur, melihat jauh. Nah kemudian pasiennya merasa jika kena paparan matahari tambah silau. Nah itu salah satunya. Selain itu misalnya kalau sudah jalan jauh semakin pusing. Maksudnya karena selain misalnya kaburnya, dia juga kan tidak fokus melihatnya. Melihat ya, benda-benda di depannya dok ya, jadi pusing. Selain itu ada penglihatan ganda ya, penglihatan ganda. Nah itu biasa pasien bilang mungkin butuh kacamata dok ini, tapi ternyata ada katarak. Nah tidak bisa juga langsung kacamata terapinya, kita harus bersihkan. Yang dilihat cuma satu dikira ada 2 orang. Iya gitu, itu penglihatan ganda salah satunya ya. Next. Ya itu gejala-gejala pasien yang menderita katarak. Nah apa yang harus dilakukan? Ya tentu kita arahkan ya pasien atau keluarga kita, misalnya ada keluhan gitu ya silahkan ke dokter mata, periksa lebih lanjut. Misalnya terutama apabila memiliki kayak BPJS, ada asuransi ya kak, ataukah bisa juga sih tanpa asuransi. Tapi kalau misalnya ada di rumah sakit ya kenapa kita mencari tempat lain ya. Apalagi kalau dia punya asuransi ya kita arahkan dia ambil dulu rujukan di puskesmas, kemudian kita arahkan ke rumah sakit yang ada dokter matanya ya. Nah di situ bisa lebih hemat kan karena ditanggung semua. Jadi mulai pemeriksaan awal datang ke poli, kita periksa bagaimana tajam penglihatannya, sampai di mana dia bisa lihat. Nah, kemudian kita lanjut pemeriksaan secara detail lagi bola matanya oleh dokter mata. Nah jika misalnya aman-aman saja, katarak tidak ada, ya kita lanjut lagi periksa saraf matanya. Karena orang buta itu orang yang tidak melihat belum tentu karena katarak, ada juga karena kelainan saraf mata ya. Ada faktor lain. Ya misalnya kataraknya tidak ada tapi kenapa dia kabur ya, kita lihat lagi saraf matanya. Jadi itu banyak pemeriksaan lain ya.
Kalau di rumah sakit itu kan semua ditanggung, jadi lebih baik Lebih bagusnya ke rumah sakit rumah saja. Dok. sakit, iya. Next, jadi nah apa penanganannya kalau pasien dengan katarak? Ya satu-satunya jalannya ya harus operasi, tapi jangan langsung takut ya. Kalau operasi emang kita langsung berpikir, waduh. Ya, masyarakat kita Iya, kan sepertinya kalau dengar kata operasi itu menakutkan, Dok, seram. Iya. Nah, makanya kita sebagai ya apabila sudah tahu ya bagaimana itu katarak, ya kita harus lebih edukasi lagi ke keluarga kita bahwa sebenarnya operasi itu merupakan tindakan yang paling aman. Nah, kenapa saya bilang aman? Karena sekarang sudah ada alat yang canggih, ya mesin yang bisa mengeluarkan katarak itu, membersihkan katarak yang di mata kita lebih istilahnya bersih sebersih-bersihnya. Nah, dibanding dulu, memang dulu itu operasi sangat menakutkan ya karena masih tindakan manual. Jadi katarak dulu itu kalau ada pasien ya harus dibuka dengan lensanya itu keluar dari matanya dan harus dijahit. Sekarang kalau sekarang itu kan pakai mesin Sudah canggih, Dok, iya, ya. kita hancurkan saja di dalam. Iya. Jadi jahitan tidak ada. Nah, Lebih halus kerjanya, Dok, ya, iya. lebih canggih lagi. Jadi pasien juga keluar rumah sakit tidak terlalu banyak keluhan ya, Iya, tidak banyak komplain. Nah itu satu-satunya memang jalan operasi, tapi operasinya pun singkat ya, hanya 10 menit sampai 20 menit. Itu bisa selesai, Dok, ya. Iya, tapi ini tergantung ya Kak. Kalau yang katarak yang keras juga memang ada sampai setengah jam. Itu tergantung ya juga kondisi mata Dari pasien. kondisi mata pasien, Dok, ya. Iya. Dari berat kataraknya. ringannya kataraknya. Iya. Oh, iya. Nah, kapan katarak harus dioperasi? Ya tadi ini tergantung tajam penglihatannya. Kalau misalnya hanya melihat sekitar 3 meter saja, ataukah sudah melihat yang paling atas saja, dia lihat tulisan ya, sudah indikasi untuk operasi. Next. Kemudian apakah bisa tanpa operasi? Karena semua kan pasti takut ya kalau yang namanya operasi, apalagi mata ini kan. Iya. Kadang Nah, ada masyarakat yang selalu bertanya, selain dioperasi apa tidak bisa, Dok? Iya. Obat saja atau obat- apa? Atau iya misalnya kacamata saja. Kacamata saja. Nah, ini kita juga dokter mata pasti ada ini ya aturannya kapan pasien harus dioperasi, apa indikasinya. Nah itu semua tergantung juga dari pasiennya. Kalau sudah kabur dan jelas ada katarak, ya kita lakukan operasi. Tapi kalau selama kataraknya juga tidak terlalu signifikan mempengaruhi penglihatan, masih bisa dibantu kacamata, ya kita berikan dulu kacamata. Nah jadi intinya lebih baik periksakan ke dokter mata karena itu semua sibuk Sudah ya. ada keluhan, mending segera, Dok, ya. Jangan Iya. disimpan-simpan. Iya. Karena berefek yang lebih berat lagi nanti ada bisa kebutaannya yang lebih parah sampai Lebih dokter parah. mata pun sudah tidak bisa tangani Iya, ya. mumpung artinya sudah ada tanda dan gejala awal, Iya. sebaiknya datang untuk memeriksakan diri, Dok, ya. Iya betul. Ya mungkin Tadi dikatakan bahwa katarak harus dioperasi, Dok, ya. Apakah ada perawatan khusus setelah menjalani operasi ini, Dok? ya ada ya pasti yang namanya setelah operasi kita tetap harus berikan obat ya. Obat tetes dan juga obat oral, obat yang diminum. Nah itu selain itu tetes mata yang teratur, menjaga higienis mata, dan juga minum obat yang diberikan setelah operasi. Kita juga menjaga mata kita ini tidak terkontaminasi dengan yang namanya seperti debu, air apapun itu ya, dalam bentuk baik itu air yang bersih pun tidak boleh kena mata yang setelah operasi. Itu selama berapa hari, Dok? Ya paling minimal 2 minggu. Jadi kan pasiennya tetap kontrol 1 hari setelah operasi dulu, kemudian 7 hari setelah operasi lagi kontrol, kemudian 14 hari setelah operasi. Jadi sampai 2 minggu pasien kontrol. Nanti dokter bilang ya sudah boleh kena air baru. Ya, Itu jadi- apa ada kemungkinan untuk mata yang sudah dioperasi itu, Dok? Apa ada kemungkinan untuk bisa kembali lagi kataraknya? Oh iya ya.
Kalau sebenarnya kembali lagi kataraknya tidak ya, karena katarak yang sudah dibersihkan, ceritanya kita kan menghancurkan lensa sampai betul-betul tidak ada lensa asli kita dan mengganti dengan lensa yang baru. Nah, lensa yang baru itu yang jernih. Nah, jadi harusnya sudah tidak ada katarak lagi, tetapi kadang ada pasien yang kedepannya itu, tapi itu masih kayak 1 tahunan lah atau sampai lebih, datang lagi dengan keluhan kabur. Nah, itu memang harus periksa lagi ke dokter mata. Kita lihat di situ, biasa kan memang ada kayak semacam selaput putih, ya itu menghalangi lagi penglihatannya. Dia ada di belakangnya lensa yang ditanam. Nah, itu bisa memang membuat kabur. Tapi ini bisa ditangani lagi dengan alat yang namanya laser. Jadi tetap ada laser lagi. Kalau memang pasien memang mengeluh kabur ya setelah operasi, bisa kita sinar laser namanya. Itu ada di rumah sakit ini. Jadi tadi dikatakan bahwa ganti lensa, Dok. Apa Iya. itu yang dimaksud dengan tanam lensa, Dok? Iya. Nah, lensa tanam kan istilahnya kita biasa memang pasien tidak disampaikan terlalu detail juga, tapi intinya kita beritahu ke pasien kalau dia kabur kembali itu bukan katarak lagi itu, tapi ini semacam proses alami juga. Karena istilahnya pertumbuhan pembungkusnya lensa itu, nah itu yang membuat dia putih kembali sedikit, tapi hanya sedikit dan tipis. Jadi bukan juga kabur sekali yang seperti yang dulu, tidak ya. Jadi kalau sudah ada lensa baru ini tidak perlu lagi kacamata misalnya atau apa? Ya, ini sebenarnya kadang pasien masih butuh lagi kacamata, ya, tapi itu kacamata bukan untuk melihat jauh. Kacamata yang dipakai itu untuk membaca dekat. Ya, jadi karena kita tahu bahwa lensa lensa asli kita itu kan sebenarnya fungsinya untuk membaca jauh dan dekat. Tetapi lensa yang ditanamkan pada saat operasi itu fungsinya memang biasanya hanya satu saja untuk melihat jauh ya. Jadi tetap butuh kacamata hanya untuk membaca dekat ya. Paling itu ya. Kemudian Dok, untuk tadi kan dikatakan umur 40 tahun itu biasanya sudah rawan terkena katarak. Jadi untuk masyarakat kita yang di bawah 40 tahun mungkin ada hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk mencegah supaya katarak tidak terlalu cepat datang pada mereka ini, Dok, yang di bawah 40 tahun. Iya. Jadi kita yang masih muda sebaiknya membiasakan perilaku hidup sehat ya, Kak. Jadi banyak caranya. Misalnya kita kalau yang merokok jangan merokok dulu. Ini nomor 1, Dok ya. Ya, Saya karena tunjuk, itu Dok. sebenarnya asap rokoknya ini yang sebenarnya bisa memicu juga orang cepat katarak karena terpapar kan. Kemudian selain itu minum-minuman alkohol ya, itu juga bisa. Tapi dia lebih ke saraf mata sih, bukan ke kataraknya juga. Nah, jadi itu tapi masih kena mata juga, Dok ya. Kena mata juga dan bikin kabur. Kemudian sebaiknya itu tadi tetes mata, tetes matanya ya pakai seperlunya saja, Dok, sesuai indikasi. Sesuai indikasi. Kadang kan banyak sekarang orang yang datang langsung ke apotik pas matanya merah, langsung saja dia minta obat tetes apa yang bisa hilang merahnya. Nah, padahal tidak semua obat tetes yang diberikan di apotik tanpa resep dokter itu cocok dengan penyakitnya. Iya, karena memang ada mata merah yang sifatnya tidak perlu ada steroidnya, tidak boleh. Ya, jadi itu yang beresiko membuat katarak karena kalau dia mengandung steroid. Ya, seperti sebenarnya saya tidak boleh ya sebut merek. Cuma yang sering terjadi ya banyak orang beli Sendositrol langsung. Tapi sebenarnya itu tidak boleh ya. Harus memang konsultasi dulu dengan dokternya, Dok ya, baru membeli barang yang ingin dipakai. Ya, Dok. Kemudian, Dok, hal apa yang bisa memberatkan untuk masyarakat kita yang mungkin sudah terlanjur terkena katarak ini, ada tidak hal-hal yang bisa dilakukan atau diperhatikan supaya kataraknya tidak memberat? Ya, sebelum kataraknya memberat ya kan pertama kita memang sebaiknya kalau sudah kabur-kabur melihat jauh ya datang ke dokter mata kan. Nah, di situ dokter kan pasti kasih tahu ini kataraknya masih tipis. Nah, ini kataraknya sudah katarak medium, sudah perlu dioperasi.
Nah, pada saat itu sebaiknya jangan tunda-tunda lama. Tidak apa-apa berpikir 1-2 minggu, tapi sebaiknya datang lagi untuk melakukan tindakan. Karena kalau dibiarkan, kataraknya itu mengeras dan semakin sulit untuk dibuka, dibersihkan, ya. Dan itu yang membuat biasa gagal operasi. Dok, ya. Jadi akan timbul lagi penyakit baru, keluhan baru, masalah baru. Iya. Betul, Dok. Baik, Dok, kita sudah kedatangan satu pertanyaan ini. Selamat siang untuk Pak Arifudin. Pak Arifudin, ada pertanyaan, Dok. Bagaimana solusinya jika sudah operasi katarak 1 tahun, tapi sekarang matanya seperti berwarna kebiru-biruan, sering keluar air mata dan tampak tidak simetris antara bola mata yang satu dengan yang lain? Nah, kalau misalnya ada keluhan setelah operasi, perlu ya cek kembali ke dokter mata. Ya, itu biasanya kan memang 1 tahun setelah operasi yang tadi yang saya bilang muncul lagi selaput yang ada di belakang lensa. Nah, itu bisa ditangani dengan alat yang namanya laser. Laser ini sifatnya kan sinar ya, sinar laser. Itu kita lakukan sinar laser itu menembak, istilahnya kita bersihkan yang putih-putih itu sampai kita kayak membuat lubang di situ di ininya, di belakang lensanya ya. Kita sinar sampai bersih, akhirnya pasien bisa lebih jelas melihat. Nah, itu bisa dilakukan di rumah sakit kita ini. Sudah ada alatnya, Dok? Sudah Ya? ada alatnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang tadi pasiennya juga mengeluh tidak simetris, keluar air mata, suka keluar. kemudian bola matanya tidak simetris. Ya, kalau suka berair matanya itu keluar air mata kan memang bisa ditangani dengan obat tetes saja. Jadi segera saja periksakan ke dokter, nanti diberikan resep. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak simetris, ya memang sebenarnya sih sebelum operasi pun kita punya mata ini tidak simetris betul. Ada yang lebih besar sedikit dibanding yang sebelahnya ya. Tapi kalau setelah operasi baru kelihatan jelas, itu wajar juga karena kan yang namanya kita mengangkat lensa yang asli. Jadi ini bola mata kita berkurang komposisinya kan. Kemudian diganti dengan lensa yang ditanam yang tipis. Nah, itu beda pasti ukurannya, nanti bola matanya pasti akan mengecil dibanding sebelumnya ya. Jadi mungkin saja memang sebelum operasi sudah tidak simetris, tapi setelah operasi baru kelihatan, Dok, ya. Betul. Jadi baru menjadi perhatian yang punya mata. Iya. Apalagi kalau yang sebelahnya juga belum dioperasi kan beda memang pasti. Oh iya, Dok. Baik. Kemudian, Dok, tadi kita di awal sudah dijelaskan bahwa ternyata ada bayi juga yang bisa terkena katarak. Mungkin bisa kembali dijelaskan, Dok, lebih detail lagi apa yang menyebabkan sampai bayi baru lahir bisa terkena katarak, Dok? Apakah turunan dari orang tuanya atau seperti apa? Nah, iya. Bayi yang menderita katarak itu nama kataraknya kan sebenarnya katarak juga banyak jenisnya ya. Salah satunya itu katarak kongenital. Nah, katarak kongenital itulah yang biasanya ditemukan pada bayi baru lahir. Jadi dia sebenarnya secara genetik proses pembentukan lensanya sudah tidak normal. Pada saat itu kan lensa mata itu yang di dalam mata kita itu memang sudah berproses waktu kita masih janin ya, dalam perut. Nah, itu terbentuk memang. Jika dia sudah lahir dengan katarak, ya artinya memang ada anomali ya, ada kelainan di dalam perkembangan embrionya ya di dalam perut ibunya. Tapi bukan berarti bilang menurun dari ibunya, tapi ada genetiknya yang bergeser, akhirnya terjadilah lensa yang keruh pada saat lahir. Tapi itu masih bisa juga ditangani. Masih bisa. Tapi nanti biasanya dokter mata yang di daerah merujuk lagi ke Makassar misalnya ya, merujuk lagi ke dokter mata bagian mata anak. Ya, jadi ada lagi memang mata khusus konsultan bagian mata anak. Untuk mata anak, Iya. Dok, ya. Baik, terima kasih, Dok. Lanjut lagi, Dok. Selamat siang untuk Ibu Ira. Katanya apakah ada batasan umur, Dok, untuk usia lanjut dilakukan operasi katarak? Batasan umurnya sebenarnya kalau selama ini ya berapapun umurnya kami lakukan saja operasi tetap selama pasiennya juga semangat ya, ada optimis. Jadi walaupun sudah 80 tahun tapi masih mau melihat kan tidak ada salahnya kita lakukan. Dilakukan, Dok. Iya, kecuali memang pasiennya sudah
tidak sanggup misalnya ke rumah sakit, ya itu yang sulit biasanya. Atau tidak ada yang antar. Jadi berapapun umurnya bisa, asalkan dia mau dan berharap, ya ada harapannya, dia optimis, bisa melihat, insya Allah dokter juga bisa bantu. Tapi tetap kembali ke kondisi mata pasien. Jadi siapa tahu misalnya matanya memang kataraknya ini sudah komplikasi, karena katarak kan kalau lama-lama pasti akan menimbulkan juga komplikasi kalau sudah mengeras. Biasa muncul yang namanya glaukoma. Nah itu glaukoma sudah sulit, kalau sudah muncul itu kan naik terus tekanan bola matanya. Biasanya sudah sulit dioperasi. Dok ya. Walaupun dioperasi tetap sama hasilnya. Ya, iya. Gitu. Baik, untuk selanjutnya Rina, Ibu Rina, apakah mata yang sudah kena getah pohon dan kelihatan memutih seperti katarak itu bisa dioperasi, Dok? Jadi awalnya dia kena getah pohon. Nah, kalau yang saya tahu, saya bayangkan saja ya, karena kan kita tidak lihat langsung. Tapi biasanya kalau yang kena getah pohon itu dia membuat putih pada mata hitam. Memang katarak kan juga di mata hitam, tapi dia bagian luarnya kalau ini yang getah pohon. Jadi dia di bagian kornea, bukan di bagian lensa. Jadi dia bukan katarak, tapi iya kelainan kornea. Dan itu biasanya sih kalau masih ringan masih bisa diterapi dengan obat tetes. Tapi kalau sudah berat, ya itu yang sepertinya sudah harus istilahnya dirujuk untuk mengganti kornea mata, ya. Jadi menunggu lagi donor kornea, itu yang berat. Tapi yang jelas itu bukan katarak, Dok ya? Iya, itu bukan katarak. Ya. Baik, Dok, ini untuk selanjutnya apakah radiasi HP, Dok? Nah, ini di masyarakat kita paling banyak sekali seperti ini, radiasi HP dan komputer itu bisa menyebabkan, Dok, katarak pada mata. Kalau radiasi HP sebenarnya tidak menimbulkan katarak ya, karena paling dia menimbulkan saja mata lelah. Ya, paling kita merasa hanya pusing atau mata perih. Nah, itu efek dari radiasi biasanya. Tapi kalau radiasi HP ya maksudnya, kalau radiasi yang seperti sinar X, yang itu bisa sih kalau itu menimbulkan katarak, tapi dalam jangka panjang. Jadi tidak pas kena terus langsung katarak, iya, ya? Tidak. Jadi paling hanya saja memang banyak orang yang cenderung berpikiran karena HP, karena itu yang sering terpapar dengan mata. Gitu, Dok ya. Kemudian, Dok, apakah tadi dikatakan bahwa ada komplikasi bagi penderita katarak, katakanlah diabetes atau penyakit gula. Kemudian pada saat apakah pernah ada kejadian, Dok, pas operasi tiba-tiba gula darah meningkat? Pada saat operasi? Pada saat operasi. Kalau selama ini kan kita selalu lakukan pemeriksaan lab sebelum operasi katarak. Jadi jika seandainya pasiennya menderita DM dan gula darahnya tinggi, biasanya kita tunda dulu operasinya. Diminta dulu berobat untuk turunkan gulanya, baru bisa kita lakukan operasi setelah normal. Itu pun ya kita kondisikan saja. Yang penting sudah 200-an bisa. Kalau masih di atas 300 jangan dulu, karena beresiko juga kalau ini dilakukan operasi dengan gula tinggi kan infeksi bisa Berarti terjadi. sama kejadian dengan hipertensi ya, Dok? Iya, betul. Kalau hipertensi dan kita paksakan dia operasi, itu kan juga berefek banyak, resikonya bisa perdarahan. Nah itu justru kita bikin masalah baru jadinya. Lebih baik dinormalkan dulu tekanan darahnya. Setelah di bawah 200 atau di bawah 160 lah, itu sudah bisa operasi. Untuk Arfa Dina, selamat siang. Untuk pertanyaan kedua, maaf tadi terjadi kesalahan baca ya, Arfa Dina. Kalau mata, Dok, dari Arfa Dina, Dok, ada pertanyaan. Kalau mata sudah operasi selalu terkena cahaya HP, apakah berpengaruh dan bisa menimbulkan keperihan, Dok? Kemudian katanya edukasi apa yang efektif diberikan kepada orang tua tentang penyakit mata ini? Ya, mengenai paparan radiasi dari HP ya terhadap mata, sebenarnya tidak terlalu berefek kalau setelah operasi. Jadi biasanya itu justru yang pada anak-anak yang perlu diedukasi untuk mengenai HP. Karena kalau masih usia di bawah 8 tahun sering melihat HP itu
ke arahnya matanya nanti bisa ke membuat juling. Jadi karena dia selalu melihat dekat, sementara ini mata kan belum terlalu, otot-ototnya belum terlalu Bagus, kuat belum ya, kuat, Dok, ya. kuat. Jadi kalau dia sering melihat ke tengah, melihat dekat, akhirnya bisa juling. Itu julingnya bisa ke dalam, juling keluar. Nah itu biasanya pada anak-anak. Kalau orang dewasa kan bisa mengontrol dirinya kan, tapi kalau anak-anak tidak. Nah makanya kalau radiasi HP terhadap orang yang sudah operasi tidak terlalu signifikan ininya, efeknya. Paling kalau dia perih ya bisa dikasih saja obat tetes untuk supaya biasanya kan matanya kering itu, jadi dikasih obat tetes penyegar mata, ada lubrikan ya contohnya itu. Jadi justru lebih beratnya bahayanya ke anak yang di bawah 8 tahun dok ya dibanding dengan orang tua. Tapi kalau memang sudah diedukasi, sudah diberitahu, terus orang tua tidak mendengar, cubit saja. Ya gitu dok ya. Baik, tidak terasa waktu terus berlalu dan kita ada edukasi untuk orang tua. Oh ya, edukasinya dok, edukasi untuk orang tua yang saya ingat juga. Ini sudah susah diberitahu padahal sudah operasi tapi masih main HP dok. Ya kalau misalnya kalau masih ini kan usia-usia tua biasanya memang sudah ada katarak ya, tapi orang tua itu biasanya kan takut operasi. Ya kita sebagai misalnya anak sebaiknya mengedukasi bahwa untuk saat ini kataraknya memang belum berat, tapi jika dibiarkan lama itu yang membuat kataraknya semakin berat dan juga keras ya. Kalau katarak sudah keras itu banyak komplikasinya, bisa ke arah glaukoma yang tadi tinggi tekanan bola matanya. Nah bisa juga yang nyeri mata yang sampai merah itu bisa juga akibat dari katarak yang keras. Nah jadi sebelum keras sebaiknya kasih tahu orang tua untuk segera periksa ke dokter, sebaiknya dibersihkan kataraknya sebelum terjadi komplikasi seperti itu ya. Dibujuk, diberi pengertian dok ya, karena biasanya orang tua kalau dengar kata operasi itu sepertinya mereka langsung takut gitu, langsung mundur, tidak mau. Jadi kalau bisa jangan ada kata operasi dulu, nanti tiba di depan dokter biar dokter yang menjelaskan lebih. Operasi. Iya dok ya. Baik pemirsa, kita sudah hampir 1 jam di acara ini. Sebelum berpisah mungkin ada yang mau disampaikan dok kepada pemirsa kita, semisal alat apa yang disediakan di rumah sakit untuk menunjang pemeriksaan mata untuk masyarakat kita. Iya. Untuk di Rumah Sakit Tandriawaru ini sangat banyak ya alatnya di Polimata. Itu mulai dari pemeriksaan tajam penglihatan, ada namanya Snellen yang digital, itu bisa mengetahui langsung sampai di mana kita melihat. Kemudian ada alat namanya slit lamp itu yang dipakai dokter untuk melihat jelas mata kita. Nah itu ada juga. Kemudian ada alat untuk pemeriksaan tekanan bola mata, itu namanya non kontak tonometri. Jadi tidak beresiko kalau diperiksa mata, hanya disemprot sedikit, itu kayak udara, semprot mata sudah tahu tekanan bola matanya sekian ya. Kemudian ada juga alat untuk pemeriksaan kacamata, namanya autorefraktometri. Nah itu juga bisa langsung pas pasien periksa ditahu minus berapa, plus berapa, ya sudah ada. Kemudian juga ada alat laser ya, laser. Nah ini namanya yak laser. Itu digunakan kalau setelah operasi katarak masih ada putih-putih di belakang lensa, itu bisa kita sinar. Nah itu ada juga di sini. Dan bahkan ada juga fotofundus ya. Fotofundus ini kalau pasien-pasien dengan kelainan saraf mata. Nah, kelainan saraf mata bisa diketahui dari situ. Jadi biasa kan ada pasien sudah operasi katarak, kenapa masih kabur? Atau sudah operasi katarak ternyata tidak melihat. Ternyata pas setelah diperiksa saraf matanya ada kelainan, ya. Jadi kalau kita melihat itu harus normal semua, mulai dari depan sampai saraf mata. Ya. Iya, ternyata di Rumah Sakit Umum Tandriawaru Kabupaten Bone peralatan sudah demikian lengkapnya ya. Jadi untuk Anda yang ingin berkonsultasi memeriksakan diri, Anda bisa datang langsung di Polimata Rumah Sakit Tandriawaru Kabupaten Bone. Dok, sepertinya kita sudah harus mengakhiri acara ini, Dok. Terima kasih banyak ya atas kesediaannya sudah menyiapkan waktu untuk bersama kita di acara Bincang Santai Sehat Ki seputar kesehatan kita.
Jangan lupa pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh tim PKRS ya, Rumah Sakit Tendriawaru, dan bekerja sama dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan mendapat dukungan penuh dari UPT RSUD Tendriawaru Kabupaten Bone. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Untuk hari ini kesehatan mata ya, hari penglihatan sedunia yang jatuh tanggal 13 Oktober 2022 kemarin mengangkat tema Love Your Eyes, Love Your Eyes ya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.